Atas nama Wakil Gembala dan segenap pengurus, saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita. Semoga jemaat bisa semakin bertumbuh di tahun-tahun mendatang, semakin seperti Kristus. Amin. Selamat Hari Natal tahun 2024 dan Tahun Baru 2025. Kiranya Natal kali ini boleh semakin mengasihi Tuhan, semakin hidup menjadi berkat, hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan, mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Yuk kita sama-sama semakin semangat melayani Tuhan. Kiranya ke depan kita semakin hidup suci, hidup kudus, menuju langit baru, bumi baru. Kita berkemas-kemas bersama-sama. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal 2024 dan menyambut Tahun Baru 2025. Kepada jemaat GSKI Perdatam maupun seluruh umat orang percaya di akhir tahun 2024 ini, senantiasa biarlah bersukacita karena Juru Selamat sudah datang, dan kita sambut dengan penuh sukacita dan sekaligus mengikuti teladan hidupnya agar sungguh untuk mencapai kemuliaan pada saat Dia datang kedua kalinya, Yesus nanti, sungguh kita ada bersama dengan Dia. Terpuji-pujilah Allah kita yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan kuasa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Bro and Sis, kami mengucapkan selamat Hari Natal 2024 dan selamat Tahun Baru 2025. Semoga GSKI Rehoboth Perdatam semakin maju dan juga melayani dengan sepenuh hati. Khususnya bukan hanya bagi jemaat, tapi juga bagi sekitar lingkungan. Maju terus dan siap menjadi garam dan terang bagi sekitarnya. Shalom, saya mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2024. Biarlah damai Natal lahir di hati kita masing-masing, dan selamat menyongsong tahun baru 2025. Biarlah di tahun yang baru nanti iman kita semakin bertumbuh. Amin. Salam, selamat Hari Natal tahun 2024. Kiranya sukacita Natal menyertai kita semuanya. Dan selamat menyambut tahun baru tahun 2025. Kiranya oleh kasih dan kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpahkan berkat-berkat rohani maupun berkat-berkat jasmani bagi kita semuanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Shalom buat seluruh jemaat GSKI Rehoboth Perdatam. Saya mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat menyambut tahun baru 2025. Harapan kita semua, semoga di tahun yang akan mendatang kita menjadi lebih baik lagi, menjadi anak kesukaan Allah Bapa, dan kita semua semakin rajin beribadah kepada Tuhan. Selamat Hari Natal dan selamat tahun baru. Shalom jemaat GSKI Rehoboth Perdatam. Saya mengucapkan selamat Hari Natal dan tahun baru. Selamat menyongsong tahun yang baru, tahun yang lebih baik di dalam Tuhan. Semoga kita semakin kuat di dalam Tuhan. Semua bisa kita lewati. Selamat Natal 2024 dan selamat tahun baru 2025. Tuhan Yesus memberkati. Baski mengucapkan selamat Hari Natal 2024 dan selamat Tahun Baru 2025. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal 2024 dan selamat Tahun Baru 2025. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih, selamat datang di GSKI Rehoboth Perdatam. Kami ucapkan selamat bergabung dalam keluarga besar GSKI Rehoboth Perdatam. Bagi Bapak Ibu dan Saudara terkasih yang baru bergabung pada hari ini, selanjutnya kami mengundang Bapak Ibu dan Saudara terkasih untuk turut mengikuti ibadah yang akan kami selenggarakan dalam 1 minggu ke depan. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 7 hingga 9 bertempat di lantai 3 GSKI Rehoboth Perdatam. Bagi Bapak Ibu dan Saudara terkasih yang memiliki anak, cucu, keponakan mulai dari balita sampai dengan kelas 6 SD, mari kita dukung pertumbuhan iman mereka sejak dini melalui ibadah sekolah minggu.
Ibadah remaja dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 7.30 bertempat di lantai 3 GSKI Robot Perdatam. Bagi Bapak Ibu dan saudara terkasih yang memiliki anak, cucu, keponakan kelas 1 SMP sampai dengan kelas 3 SMA, mari bergabung dalam ibadah remaja serta mendukung pembentukan karakter mereka untuk menjadi pribadi kesukaan Allah. Ibadah pemuda diadakan setiap hari Sabtu pukul 4 sore bertempat di GSKI Robot Perdatam. Bagi jiwa muda yang rindu bertumbuh dalam komunitas yang takut akan Tuhan dan mau mengambil bagian dalam pelayanan, mari bergabung bersama dalam ibadah pemuda GSKI Robot Perdatam. Ibadah doa pagi diadakan setiap hari pukul 5 pagi, dapat diikuti melalui YouTube channel Truth ID. Mari kita bangun kebiasaan bertemu Tuhan setiap pagi dan mencari hadirat Tuhan. Bagi Bapak Ibu dan saudara terkasih yang membutuhkan pelayanan konseling, dapat menghubungi kontak person yang sudah tertera pada layar. Mari kita dukung kegiatan dan ibadah di tempat ini dengan memberikan persembahan terbaik yang kita miliki melalui amplop persembahan yang telah disediakan atau scan kris yang tertera di kursi jemaat. Demikian pengumuman yang kami sampaikan, kiranya kita dapat bersama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Selamat berjuang dan Tuhan Yesus memberkati. Amin Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama katakan kepada Tuhan. Di sini kami menyembah-Mu. Di sini kami memuja-Mu. Kami nantikan hadirat-Mu turun Tuhan di tengah-tengah kami umat-Mu.
kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kelahiran-Mu di dunia ini ya Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Selamat Natal, sukacita pagi hari ini. Siapa yang bersukacita boleh angkat tangannya. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Dari pulau dan benua. Lagu pujian semua. Lambaikan tangan kita kepada Tuhan. Gloria. Muliakan Tuhan Allah kita sang pemberi kehidupan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan menyaksikan penampilan anak-anak kelas musik GSKI Rehoboth Perdatam. Kami persilakan. Apa yang kau buat baginya,
jaga perasaan Bapa dengan yang ku lakukan. Ku mau seperti-Mu. Tak pernah ku lupa apa yang Kau buat baginya. Pengabdian-Mu kepada Bapa, oh Yesusku. Tak mau ku berbalik ke hidupku yang dulu. Kini ku pastikan ku mau seperti-Mu Tuhan. Ku berjalan bersama-Mu Tuhan. Tak pernah ku sendiri, Kau selalu sertaku. Dan ku jaga perasaan Bapa dengan yang ku lakukan. Ku mau seperti-Mu. Ku jaga bersama-Mu Tuhan. Tak pernah ku sendiri, Kau selalu sertaku. Dan ku jaga perasaan Bapa dengan yang ku lakukan. Ku mau seperti-Mu dengan yang ku lakukan. Ku mau seperti-Mu dengan yang ku lakukan. Ku mau seperti-Mu. Ini tadi penampilan anak-anak yang les musik di tempat ini. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai anak, cucu, ponakan yang mau belajar keyboard, drum, gitar. Di sini ada guru-gurunya yang dengan senang hati mengajar anak-anak kita untuk menjadi lebih ahli di dalam bidang yang diambil masing-masing. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan pujian dari para singers dan WL. Kami persilakan.
Segala kemuliaan hanya bagi Allah kita yang hidup. Kita mau dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tidak ada yang melebihi dari besarnya kuasa-Mu Tuhan. Tahta-Mu kekal selama-lamanya ya Bapa. Haleluya. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Naikkan bersama kepada Tuhan. Tatamu kekal ya Bapa, tegak berdiri dari kekal sampai kekal, dari kekal sampai kekal, kerajaan-Mu tetap selamanya. Engkau tidak berubah Allah kami. Kau tak berubah ya Bapa, Kau tetap sama. Amin Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Engkau tidak berubah. Kau memerintah alam semesta. Kuasa-Mu atas segalanya. Kami percaya Tuhan. Aku percaya. Amin. Kau Maha Kuasa. Ku serahkan segenap hidupku dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tidak ada yang mustahil bagimu. Yang mustahil bagimu. Amin Tuhan. Tahta-Mu kekal ya Bapa, tegak berdiri Dari kekal sampai kekal. dari kekal sampai kekal, kerajaan-Mu tetap selamanya. Engkau tidak berubah ya Bapa. Kau tak berubah ya Bapa, Kau tetap sama.
mustahil bagimu. Tidak ada yang 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 mustahil bagimu. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur pagi hari ini kami ada di sini di rumah-Mu, memperingati hari kelahiran-Mu, Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau duduk diam, mendengar nasihat-Mu, teguran-Mu. Berbicaralah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat hari Natal bagi kita semua. Semoga kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu lahir di hati kita dan terus bertumbuh, berbuah, dan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Tema yang tahun ini yang diusung oleh Sinode GSKI adalah jagalah terangmu. Jagalah terangmu. Tentu Bapak Ibu sudah mendengar beberapa khotbah di GSKI lain karena ini bertema sama. Tapi percayalah saya nggak nyontek Bapak Ibu. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan ngomong apa ini jagalah terangmu. Saya pikir-pikir ya, ini tema ini tidak mudah nih. Jagalah terangmu ini kok sepertinya biasanya tuh ya jadilah terang gitu ya. Atau kamulah terang dunia, ini suruh jagain gitu ya. Berarti ada dua tahap yang harus dilalui. Yang pertama harus menjadi terang dulu, betul ya Bapak Ibu ya. Jadi terang dulu. Setelah jadi terang, baru terang itu harus dijagai supaya tidak redup, apalagi padam. Jadi dua langkah itu harus kita lalui. Tidak mungkin kita menjaga terang, terangnya aja nggak ada. Terang yang dimaksud di sini tentu bukan terang secara fisik, secara kasat mata yang dilihat mata kita, seperti lampu ini. Tentu bukan itu. Kita butuh terang. Tentu kita merasakan ya, mungkin pernah mengalami kalau malam-malam mati listrik gitu ya. Gelap gulita. Tidak ada lampu. Mungkin kita yang pegang HP, kita nyalain lampunya. Nah, ada lampunya di sini ya. Atau cari lilin gitu ya. Lumayan lah bisa nyala 2 jam, 3 jam gitu. Tapi setelah itu kan mati juga. Apalagi kalau gangguannya tuh di gardu induk ya. Itu bisa satu kota mati. Kalau satu kota mati berarti itu pemancar handphone kita, BTS-nya itu. BTS. Ini bukan grup band asal Korea ya. Base Transceiver Station, BTS, itu pemancarnya seluler itu. Itu dalam waktu sekian jam pasti mati. Memang dia ada genset, ada UPS-nya, tapi sekian jam pasti nggak tahan, pasti dia mati. Nah kalau udah mati gitu, coba saya tanya mau ngapain di rumah? Mau nonton YouTube di HP? Atau mau Instagraman? Mau Facebookan? Nggak bisa. Terputus nih HP kita, koneksinya. Akhirnya jadi bete ya. Kita sadar kita butuh terang, butuh power listrik dari PLN. Pertanyaannya, seberapa banyak dari kita yang sadar bahwa kita tuh butuh terang secara rohani? Kalau terang secara fisik aja kita butuh,
dan kita sadar bahwa tanpa terang kita susah nih, ngapa-ngapain susah. Bayangkan kalau ini malam-malam gelap di sini, wah ini mau turun tangga gini ngeri kan, pelan-pelan begitu. Takut jatuh, raba-raba. Bahkan di rumah kita sendiri pun yang kita hafal, di mana ada posisi kalau kita misalnya mau nyalakan, kita butuh korek api, mau nyalakan lilin, kita tahu nih, oh ini korek api ada di dapur. Kita mungkin di ruang tengah atau di kamar, kita hafal jalannya kemana, tetap meraba-raba kan. Berarti kita tuh butuh terang. Tapi sekali lagi saya bertanya, seberapa banyak dari kita yang butuh terang rohani kita? Jangan-jangan kita tidak sadar bahwa kita tuh butuh terang rohani. Terang yang dimaksudkan di sini tentu adalah terang yang cahaya yang menerangi pikiran hati kita. Karena di dalam jiwa itu kan ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Kalau pikiran kita itu tidak diisi dengan kebenaran, tidak diisi dengan firman Tuhan, maka itu gelap. Tubuh kita ini, jiwa kita ini gelap. Gelap itu artinya keadaan di mana manusia itu jauh dari Tuhan. Jadi kalau Alkitab berbicara tentang kegelapan, selalu berbicara bahwa keadaan manusia yang jauh dari Tuhan, terlepas hubungannya dengan Tuhan, atau hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu kegelapan. Jadi kalau terang itu, hidup yang dalam terang itu hidup yang selalu berhubungan dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan. Nah, saya pinjam istilah terkoneksi atau terhubung lah ya, terhubung. Lampu ini kalau listriknya saya cabut, stop kontaknya saya cabut, mati dia, betul kan? Jadi cahayanya mati. Kita ini butuh terang. Supaya kita ini bercahaya, kita butuh sumber terang itu sendiri, yaitu Tuhan. Jadi kita ini harus terkoneksi dengan Tuhan. Baru kita bisa memancarkan Kristus, terang Kristus. Kalau enggak kita tidak bisa bercahaya. Tidak bisa menghasilkan terang Kristus itu. Tema Natal tanggal 14 yang lalu itu ya. Saya pikir-pikir ini ada hubungannya apa enggak? Ternyata ada ya. Saya baca-baca, saya pelajari, wah nyambung ternyata. Padahal kita nih bikin tema ini, Yesus datang untuk menghakimi ini jauh sebelum sinode mengumumkan tema jagalah terangmu. Waduh ternyata nyambung. Kita akan pelajari supaya kita tahu nyambungnya di mana ya. Ini bukan disambung-sambungin, memang nyambung bener. Saya baca dulu ya. Di Yohanes pasal 9 ayat yang ke-39. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. Nah judul dari perikop ini kalau kita baca dari ayat yang pertama, Yohanes pasal 9 ayat yang pertama, judul perikopnya adalah orang yang buta sejak lahirnya. Dimulai dengan diskusi, murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini atau orang tuanya? Jadi ketika mereka melihat ada orang buta, orang ini atau orang tuanya? Lalu jawab Yesus, bukan kedua-duanya, tetapi pekerjaan Allah harus dinyatakan. Bagi orang buta ini, tentu keadaan buta adalah keadaan yang bermasalah ya. Kita yang belum merasakan buta atau belum merasakan kegelapan, baru mati listrik 1 jam saja sudah belingsatan, betul ya?
udah gelisah gitu. Ini orang ini buta dari lahir, jadi belum pernah melihat dunia. Belum pernah melihat indahnya pemandangan, belum pernah melihat indahnya bunga-bunga di taman, belum pernah melihat ranumnya buah anggur. Waduh, tentu ini masalah buat mereka. Jangan sampai kita ini ya menghadapi masalah, tetapi jangan sampai kita ini mengalami masalah, tetapi kita tidak mengerti apa yang Tuhan mau di balik masalah itu. Jadi jangan menyalahkan siapa-siapa, seperti yang murid Tuhan tadi, murid-murid Yesus tadi menyatakan, ini salah siapa sih? Salah orang ini apa salah orang tuanya? Cenderung menyalahkan siapa-siapa. Tetapi kita harus mengerti jawaban Tuhan Yesus itu. Bukan kedua-duanya, tetapi pekerjaan Allah harus dinyatakan. Bapak Ibu, kita semua punya masalah, betul ya? Karena kalau orang tidak punya masalah, ya sudah selesai hidupnya. Jadi hidup manusia itu pasti diwarnai oleh masalah. Tetapi bukan karena masalah itu belum tentu karena dosa juga. Belum tentu. Tapi pekerjaan Allah harus dinyatakan. Jadi intinya begini. Kita mengalami masalah. Apalagi ini akhir tahun ya, di penghujung tahun. Kita nggak tahu ke depan seperti apa. Jangankan 2-3 tahun atau 10 tahun ke depan seperti apa. Bulan depan aja terjadi apa kita nggak tahu. Tapi jangan menjadikan masalah itu menjadi berhala, menjadi sesuatu hambatan. Kita percaya bahwa masalah itu adalah pekerjaan Allah yang harus dinyatakan lewat hidup kita. Amin ya. Ngerti ya? Jadi lewat masalah itu Allah mengajar, mendidik kita. Mengerti, supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Kita baca terus ya. Di ayat yang ke-10. Yohanes pasal 9 ayat yang ke-10. Kata mereka di sini adalah kenalan dan tetangganya. Jadi ceritanya begini. Itu ketika didiskusikan ini siapa yang dosa, siapa orang tuanya atau orang ini. Nah, Tuhan bilang bukan kedua-duanya, tetapi pekerjaan Allah harus dinyatakan. Mereka ini, orang-orang ini bertanya kepada si orang buta ini, bagaimana matamu bisa menjadi melek? Gitu ya. Jawab 11. Jawabnya di ayat yang ke-11. Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Perhatikan kalimat awalnya. Orang yang disebut Yesus itu, pertanyaan saya, ini kan orang buta ya. Orang buta pasti belum pernah tahu yang namanya Yesus dia siapa. Betul kan? Tidak mengenal. Makanya di awal ini ketika ditanya siapa yang memelekkan matamu. Oh, mungkin kalau kalimat panjangnya tuh begini. Aku nggak tahu sih, cuman orang yang disebut Yesus itu, jadi dia tidak mengenal. Kalimat ini menunjukkan bahwa orang buta ini sebelumnya tidak mengenal Yesus. Cuman dia dengar aja orang yang disebut Yesus itu dan seterusnya. Mengaduk tanah, mengoleskannya dalam ke mataku. Kemudian aku disuruh pergi ke kolam Siloam, basuh di situ. Lihat proses pertumbuhannya. Itu ayat 11. Ayat yang ke-17. Kita lihat. Lalu kata mereka, ini mereka yang kedua beda dengan mereka yang pertama. Jadi setelah disidang oleh para tetangga dan kenalan-kenalannya, dibawa nih ke orang Farisi.
Disidang lagi sama orang Farisi. Siapa yang menyembuhkan kamu? Gitu kan, kurang lebih ditanya begitu. Lalu kata mereka kepada orang buta itu, dan engkau apakah katamu tentang dia karena ia telah memelekkan matamu? Ini di ayat 17 beda jawabannya. Perhatikan ya. Dengan ayat yang 11 tadi kan bilang orang yang disebut Yesus dia nggak tahu. Yang kedua ayat yang ke-17 bilangnya gini, jawabnya, ini jawabnya orang buta ini ya. Ia adalah seorang nabi. Wah, beda ya, meningkat. Asalnya dia tidak tahu, sekarang dia mulai tahu. Wih, bukan orang sembarangan nih. Bukan orang sembarangan. Belum pernah ada orang yang lahirnya buta, kemudian bisa jadi melek. Hanya nabi yang bisa melakukannya. Dia mulai meningkat tuh pengenalannya kepada Tuhan Yesus. Wah, nabi ini. Kalau kita baca terus perbincangan mereka dengan orang Farisi, akhirnya si orang buta ini ketemu Yesus. Karena dia ngotot-ngototan, sampai orang tuanya ditanya ya, kalau nanti Bapak Ibu baca di rumah ya, sampai ayat yang ke-41. Sampai ngotot ditanya, orang tuanya ditanya, ini anakmu bukan? Iya. Terus gimana dia bisa melek? Ya nggak tahu lah. Tanya aja sendiri, orang dia udah gede kok, udah dewasa. Itu ceritanya begitu. Sampai akhirnya nggak dapat solusi, nggak dapat jawaban yang memuaskan, diusir si orang buta ini. Kemudian dia ketemu dengan Yesus. Ayat yang ke-37. Ini menarik sekali. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan kamu, dengan engkau, dialah itu. Katanya, nyahnya ini orang buta ya. Aku percaya Tuhan, lalu sujud menyembahnya. Meningkat lagi. Betul? Dari yang awalnya tidak mengenal orang yang disebut Yesus. Kemudian dia meningkat. Ia adalah seorang nabi. Sekarang dia bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Wow. Itu secara rohani itu keadaan yang jauh dari Tuhan, keadaan yang tidak mengenal Tuhan, jadi melek. Jadi melihat, jadi mengenal Tuhan, batinnya tuh dibukakan. Nangkap ya? Jadi kalau ditanya, perikop ini cerita tentang orang buta yang dicelikan matanya, yang dimelekkan matanya, itu secara fisik atau secara rohani? Dua-duanya. Dua-duanya. Secara fisik juga dia jadi melek. Tetapi bukan hanya itu, karena ternyata Tuhan Yesus itu lebih tertarik untuk memelekkan mata rohaninya. Nangkep ya? Kalau kita baca perikop ini, peristiwa yang mencatat bagaimana orang buta ini menjadi melek itu cuma 2 ayat. Ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskan pada mata orang buta itu tadi. Yang ke-7, dan berkata kepadanya, pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali matanya sudah melek. Prosesnya cuma 2 ayat. Simple ya. Buat Tuhan tuh nggak ada yang susah. Apapun bisa. Jangankan mata buta menjadi melihat. Yang mati bisa hidup lagi. Lazarus yang mati bisa hidup. Buat Tuhan tuh nggak ada yang susah. Tetapi proses bagaimana mencelikan mata rohani
Tuh, dari ayat 1 sampai ke ayat 41, ceritanya begitu panjang. Bandingannya jauh sekali. Jadi Allah memproses manusia itu bagaimana manusia itu bisa mencelikkan matanya, mata rohaninya. Makanya nggak heran ya Bapak Ibu ya. Masalah-masalah yang kita hadapi itu harus dijadikan sebuah cara Tuhan untuk memelekkan mata rohani kita. Kalau nggak kita rugi. Buat apa secara fisik masalah kita selesai? Mungkin kita tidak buta. Mungkin kita tidak timpang atau lumpuh. Tetapi masalah-masalah kita yang lain, ya masalah penyakit, masalah ekonomi, masalah keluarga. Buat Tuhan tuh gampang menyelesaikan masalah-masalah itu. Tetapi yang sulit itu adalah bagaimana membuat rohani kita, mata rohani ini tercelik, melek. Makanya Tuhan bilang, aku datang untuk menghakimi. Memisahkan. Kalau sampai nanti di akhir hayat hidup kita, ketika Tuhan datang, Tuhan akan pisahkan, ini kambing, ini domba. Ini lalang, ini gandum. Ini mana orang yang hidup dalam terang, ini orang yang hidup dalam kegelapan. Dipisahkan. Mengerikan Bapak Ibu. Jadi Tuhan memproses hidup kita. Membuat supaya mata rohani kita ini tercelik. Jangan sampai kita sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen. Kalau saya tanya hari ini Natal keberapa yang kita rayakan? Wah, saya sudah 40 kali. 40 kali Natal berarti sudah 40 tahun jadi orang Kristen. Kalau saya mungkin karena saya Kristen dari kecil berarti sudah 59 kali. Tapi pertanyaan, apakah mata rohani kita sudah tercelik? Sudah melek? Wah, gentar saya. Lemes saya. Jangan-jangan saya jadi pendeta juga belum tercelik. Keadaan hidup yang hidup dalam terang itu hidup yang selalu sesuai setiap perilaku, tutur kata, perbuatan itu selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Wah, ini kan ngeri jadinya. Masih berjuang. Masih berjuang. Lukas pasal 11 ayat yang ke-35. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Kalau kita tadi baca, ada satu ayat yang kelewat, di ayat yang ke-5, Yohanes pasal 9 ayat yang ke-5. Jadi bagian dari perikop itu ya, ayat 1 sampai 41. Nah, ayat yang ke-5-nya bilang begini, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Sekarang kan Tuhan Yesus sudah kembali ke surga. Siapa yang jadi terang? Siapa yang meneruskan terang itu? Seharusnya kita yang menjadi murid-muridnya, yang mengaku percaya, itu menjadi terang. Makanya Lukas pasal 11 ayat yang ke-35 tadi, karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi gelap. Jadi temanya ini, menjaga terang atau jagalah terangmu. Ayat yang ke-36, jika seluruh tubuhmu terang, tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang.
Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Kita bisa menjaga terang yang ada dalam diri kita ini bagaimana? Ya seperti lampu tadi, harus terhubung dengan sumber listrik. Kita ini harus terhubung dengan Tuhan. Atau istilah yang disampaikan oleh Bapak Gembala senior kita, 24 jam di hadirat Tuhan. Bayangkan kalau nyalanya sehari cuma 1 jam gitu ya, sisanya gelap gitu. Berarti 1 jam kita ada di hadirat Tuhan, hanya doa pagi saja misalnya jam 5 pagi sampai jam 6, wah ada di hadirat Tuhan. Setelahnya tidak ada di hadirat Tuhan. Berarti itu yang 1 jam terang, yang 23 jam gelap. Benar nggak? Kan logikanya begitu. Jadi nggak salah tuh bahwa kita ini harus 24 jam di hadirat Tuhan. 24 hours in the presence of God. Wah, sulit ya. Sulit. Tapi bagaimana kita menjaga suasana hadirat Tuhan yang 1 jam itu jam 5 sampai jam 6 pagi kita ada di hadirat Tuhan gitu. Kemudian setelah itu ketika kita mulai melakukan aktivitas, kita tetap memandang Tuhan. Kalau kita mau ngomong, kita pikirin, saya ngomong gini kira-kira Tuhan tersinggung nggak? Kan begitu. Kan sampai kita ini ada di hadirat Tuhan selama 1 jam, tapi yang 23 jam gelap. Yang 23 jam itu suka-suka sendiri. Mau marah ya marah lah, yang mau tersinggung lah. Kenyamanan kita terganggu, emosi diledakkan, dibalas, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Waduh. Kehidupan macam apa itu? Tentu dalam hal ini kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Bukan berarti saya ngomong gini, wah saya sudah hebat melakukannya. Enggak. Enggak. Kita sama-sama belajar, berjuang. Sampai kita ini sempurna di mata Tuhan. Ada satu perikop di Efesus pasal 5, ini kalau dibaca semua tentu waktu saya nggak cukup. Tapi saya akan ambil beberapa ayat. Judul perikopnya adalah hiduplah sebagai anak-anak terang. Efesus pasal 5 yang pertama, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Bapak Gembala Senior seringkali mendefinisikan iman itu adalah penurutan kepada kehendak Allah. Ya. Jadi jelas itu. Kalau kita mau hidup sebagai anak-anak terang, itu kita harus dalam penurutan kepada Allah. Hidup dalam iman. Kalau kita mau menuruti hawa nafsu kita sendiri, gelap. Kalau kita berjuang menuruti kehendak Allah, terang. Tapi Pak, masih kadang-kadang terang, kadang-kadang gelap, kadang-kadang terang, kadang-kadang gelap. Biar pet gitu ya, biar pet. Nyala mati. Ya sementara nggak apa-apa lah ya. Nanti mesti lebih, kalau sekarang masih banyak gelapnya, tapi makin ke depan harus lebih banyak terangnya. Nyala terus terang. Saya mau ngomong itu ntar iklan lagi. Pokoknya nyalanya terus gitu ya. Jangan banyak gelapnya gitu ya. Hidup dalam terang itu hidup dalam penurutan kepada kehendak Allah. Gelap itu tadi saya definisikan di depan itu ya, di awal. Gelap itu adalah kehidupan yang jauh dari Allah. Yang terputus hubungan dengan Allah. Sehingga karena dia tidak terhubung dengan Allah, tidak terkoneksi dengan Allah, maka dia suka-suka sendiri. Ini mengerikan sih. Coba renungkan Bapak Ibu,
Berapa banyak kita yang hal yang kita lakukan itu tanpa konfirmasi kepada Tuhan. Atau tanpa memikirkan perasaan Tuhan. Jadi kalau dihubungkan ya, jagalah terangmu. Itu saya bisa sejajarkan dengan kalimat jagalah perasaan Tuhan. Benar nggak? Nangkep? Kalau kita menjaga terang dalam diri kita, itu sama dengan kita menjaga perasaan Tuhan. Kita hidup suka-suka sendiri, gelap dia. Tapi kalau kita mencari tahu kehendak Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan kehendaki supaya aku lakukan, itu menjaga perasaan Tuhan. Sehingga kita tuh hidup tidak sembarangan, ngomong gak sembarangan, nulis di medsos tidak sembarangan. Jangan kita umbar itu amarah, dendam, kebencian di medsos, bikin status. Aduh, bagaimana kehidupan seperti itu? Itu gelap, keadaan yang jauh dari Tuhan. Ayat yang kedua, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Wow. Hidup dalam kasih. Pertanyaannya, kita punya kasih nggak ya? Apakah kasih Allah itu memenuhi hidup kita? Oh saya mengasihi kok. Ya oke. Ngakunya mengasihi. Prakteknya mengasihi enggak? Ada yang sedang ribut dengan pasangan? Ada yang sedang jengkel sama anak? Ada yang sedang jengkel sama tetangga? Dan yang lebih serem, ada mertua yang jengkel sama menantu, atau menantu sedang benci sama mertua. Aduh. Kita nih gak ada kasih Bapak Ibu. Ngakunya aja kasih gitu ya. Hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu. Jadi ini menjadi bahan perenungan ke kita ya. Di akhir tahun ya Bapak Ibu ya. Akhir tahun ini tinggal seminggu lagi. Bahan perenungan, aduh ya hidup dalam kasih aja belum. Tidak hidup di dalam kasih berarti hidup dalam gelap. Karena Allah ingin kita saling mengasihi. Lakukan kehendaknya. Tidak mengasihi, gelap. Ayat 3, 4, 5 ini berbicara soal percabulan. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran dan keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Tuh nyebut aja gak boleh. Apalagi nonton. Halo? Apalagi lihat-lihat. Dulu zaman saya masih sekolah ya. Zaman berarti berapa puluh tahun yang lalu. Itu kalau nyari video porno tuh susah. Ada, tapi susah. Waktu saya kuliah, itu waktu sekolah ya. SMP, SMA gitu. Susah. Waktu saya kuliah, di Gelodok tuh dijual itu di CD porno. Gelodok tinggal pilih aja. Tinggal pilih-pilih aja. Terbuka. Itu waktu saya kuliah. Tahun 84, 89. Sekarang video pornonya ada di sini. Halo, anak muda. Jangan pura-pura gak denger ya. Jangan pura-pura gak ngerti saya ngomong apa nih. Hati-hati. Disebut aja jangan. Apalagi ditonton. Merusak pikiran. Aduh.
Betapa jauhnya ya keadaan hidup kita ya. Mengerikan. Ayat yang kelima, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Nggak ada yang masuk surga, tidak diterima di kemah abadi. Nah, terus kalau nggak diterima di surga, ngapain kita ngumpul-ngumpul di sini pagi ini? Percuma kan? Maka jadi orang Kristen tuh nggak boleh setengah-setengah, harus maksimal, harus full, gasken gitu ya. Harus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Tidak boleh, tidak bisa setengah-setengah. Ayat yang ke-8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat yang ke-10, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kita tuh mesti selalu, kita mau hidup di dalam terang itu kita harus menguji setiap perbuatan kita, tutur kata kita, sikap hati kita. Apakah itu berkenan kepada Tuhan? Menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Kalau Tuhan lihat dari surga, itu akan tersenyum. Atau sebaliknya emosi marah. Kecewa. Itu yang harus kita pertimbangkan. Jangan-jangan kita puluhan jadi orang Kristen, kita belum menyenangkan hati Tuhan. Mengerikan. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal itu kan bandel gitu ya, ndablek. Dikasih tahu nggak nurut. Tetapi sebagai orang arif, arif itu bijaksana. Dikasih tahu nurut. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah untuk mengerti kehendak Tuhan. Saya tanya dulu Bapak Ibu, kalau bodoh tuh lawan katanya apa? Pinter ya. Sebab itu kalimatnya kan gini, sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi jadilah pinter. Kan misalnya begitu ya. Tapi kok ini beda ya kalimatnya. Ada yang salah kali di Alkitab ya. Apa kita ganti aja Alkitabnya? Ternyata enggak. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan itu di atas smart. Lebih di atas dari pinter. Karena Tuhan punya segala hikmat, kekayaan dan kemuliaan. Makanya yang harus kita kejar itu adalah mengerti kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Jadi kita bukan sekedar jadi pinter. Banyak orang pinter kok, tetapi tidak mengerti kehendak Tuhan. Bahkan itu doktor-doktor teologi ya. Berapa banyak kalau kita lihat di medsos ya, di YouTube, yang saling menghujat, saling menyesat-nyesatkan, saling menghina. Waduh, dokter itu, dokter teologi ya. Ini, Alkitab sudah ngomong gini. Mungkin secara kognitif, secara nalar dia pinter. Debat. Wah, menurut ayat ini begini tafsiran, menurut ayat ini begini. Wah, hebat. Dia tidak mengerti kehendak Tuhan. Makanya kalimat itu bunyinya begitu. Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bukan janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan kamu jadi pinter gitu ya. Kalau pinter sih sekolah juga bisa. Sekolah aja, sekolah tinggi-tinggi. Kalau mau kelihatan rohani, sekolahnya sekolah teologi ya gitu. Jadi kelihatan doktornya doktor teologi ya.
Bukan dokter ahli komputer atau ahli fisika atau ahli apa gitu. Dokter teologi ya, wah. Pendeta Dr. David Adam. Wih, belum. Belum waktunya maksudnya. Dan janganlah kamu mabuk anggur, karena anggur itu menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi bagaimana kita bisa menjaga terang kita? Pertama, kita harus selalu terkoneksi dengan Tuhan. Seperti handphone kita ini kan terkoneksi, betul kan ya? Terkoneksi. Kalau tidak terkoneksi gimana kita bisa ngomong? Gimana kita bisa baca WA kita? Gimana? Ini terkoneksi. Coba kalau BTS-nya mati, selesai. Ini jadi barang mati. Karena tidak bisa dipakai gitu. Cuma nyalanya aja ada display. Mungkin kita bisa lihat buat foto-foto lumayan ya. Bisa buat kamera gitu. Tapi sisanya mau hubungin gimana? Ini harus terkoneksi. Walaupun tidak kelihatan, ini ada gelombang elektromagnetik yang berhubungan dengan BTS tadi. Harus terkoneksi. Bagaimana kita bisa terkoneksi? Doa. Doa tiap pagi. Sediakan waktu untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Baca Alkitab. Dengerin khotbah-khotbah di Truth ID. Khotbah-khotbah Pak Eras. Itu membangun iman. Pak, boleh nggak nonton drama Korea? Boleh. Kok boleh? Biasanya jangan. Boleh, tapi jangan banyak-banyak. Jangan porsinya drama Korea dari terbit matahari sampai pada masuknya. Dengerin firman Tuhan satu khotbah aja enggak gitu loh. Atau jangan-jangan renungan pagi yang dikirim Pak Rasman itu juga nggak dibaca lagi. Waduh. Itu sudah keter itu. Keterlaluan maksudku. Aduh. Jangan Bapak Ibu, kita rugi. Buang-buang waktu percuma. Boleh nonton drama Korea, tapi jangan menghabiskan waktu kita. Habiskan waktu kita bersama dengan Tuhan. Amin. Baru kita bisa menjaga terang kita. Beda. Saya yakin orang yang hidupnya terkoneksi dengan Tuhan, hidupnya akan berubah, akan semakin seperti Kristus. Saya bergaul dengan Bapak Ibu di sini yang mayoritas Batak, Ambon, Manado, itu sedikit banyak tertular kan? Tertular. Nah kalau kita bergaul dengan Tuhan, tertular nggak? Filosofinya Tuhan, cara pikirnya Tuhan, perasaannya Tuhan, tertular nggak? Tertular. Tapi kalau tidak tertular, berarti tidak bergaul dengan Tuhan, gitu aja, kan simple. Tertular. Filosofi, cara berpikir kita, karakter kita. Kita lihat Tuhan waktu di kayu salib gitu, difitnah. Tuhan kalau engkau raja turun. Tuhan Yesus balas nggak? Enggak. Oh kita balas ya? Baru orang singgung kita, menyinggung kenyamanan kita, terganggu di media sosial, kok nyindir gue lu ya? Wah, gua balas. Beda tuh, berarti belum tertular. Karakter kita ini belum tertular dengan kasih Kristus. Nangkep ya Bapak Ibu ya? Mau ya berubah ya? Kurangin menggerutu, banyak bersyukur. Banyak bersyukur. Apapun yang kita alami, masalah yang kita hadapi, itu cara Tuhan untuk mendewasakan kita. Makanya kita mesti bersyukur. Amin. Nangkep ya. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Ku bersyukur dan bersyukur, jadikan semua baik bagiku. Selalu ada
bersyukur dan bersyukur, Kau jadikan sempurna hidupku milikku, hanyalah bagiku, ku bersyukur dimilikimu. Hanya karena Engkau Bapa, saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Hanya karena Engkau Bapa, aku ada hari ini. cerah atau hujan musimku, yang aku tahu Engkau ada. Hanya karena Engkau aku ada hari ini. Terang atau gelap jalanku, yang aku tahu Engkau beserta. Ku bersyukur dan bersyukur. Haleluya. Kau jadikan semua bagiku, ku selalu ada di dalam genggammu, Allah Immanuel. Ku bersyukur dan bersyukur, Kau jadikan sempurna bagiku, hidupku milikmu, hanyalah bagimu, ku bersyukur dimilikimu. Musik mengalun lembut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, renungkanlah firman Tuhan. Kalau kita hidup sembarangan, suka-suka sendiri, itu artinya kita masih hidup dalam kegelapan. Kita belum dicelikan mata rohani kita. Kita tidak buta secara fisik, tetapi rohani kita buta. Kita tidak melihat terang Kristus. Perbuatan kita tidak menunjukkan kita hidup di dalam terang. Perbuatan kita masih dalam kegelapan. Hari ini kalau kita mendengar firman Tuhan, jagalah terangmu. Jangan sampai kita menjadi orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, tetapi kemudian tidak kita jaga, sehingga terang yang ada dalam diri kita ini menjadi redup. Makin lama makin redup, dan akhirnya mati. Akhirnya kita tidak menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan di pengadilan Kristus nanti, Tuhan akan berkata, aku tidak kenal kamu. Kita tidak dikenal Tuhan. Mengerikan. Jagalah terang kita. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Hiduplah yang selalu terhubung, terkoneksi dengan Tuhan. Ada di hadirat Tuhan. Selalu ada di hadirat Tuhan. Dan kita menjadi terang Tuhan. Berjuanglah. Kiranya pesan Natal ini boleh senantiasa tertanam dalam hidup kita. Haleluya. Bersyukur dan bersyukur, Kau jadikan
Pendeta James Rilatupa akan menutup dalam doa. Di dalam genggammu, Kau Allah Immanuel. Ku bersyukur dan bersyukur Kau jadikan sempurna bagiku. Hidupku milikmu, hanyalah bagimu. Ku bersyukur dimilikimu. Ku bersyukur, syukur dimilikimu. Ku bersyukur, bersyukur dimilikimu. Terima kasih ya Bapa Surgawi untuk suaramu yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta David Adam. Kami bersyukur ya Tuhan untuk suaramu yang disampaikan tentang bagaimana kami seharusnya menjaga terang hidup kami. Selanjutnya juga bagaimana menjaga ketahanan terang yang ada dalam kehidupan kita semua ya Tuhan. Dengan segala rendah hati kami mohon ampun ya Tuhan. Apabila kami sering jatuh dalam kegelapan yang bisa menjauhkan bahkan memutuskan hubungan kami dengan Engkau. Sukacita biarlah ada di tengah-tengah kami. Damai, sukacita, karena rencanamu kami peringati hari ini tentang kehadiranmu Juru Selamat. Sekaligus ya Tuhan, untuk kami bertekad kembali bangkit untuk menjadi terang yang sesungguhnya. Bukan hanya sebatas di dunia ini yang kesementaraan saja sifatnya, tapi terang yang sesungguhnya abadi kekal, menyenangkan Engkau ya Bapa dan orang di sekitar kami dimanapun kami berada. Saat ini juga kami serahkan kepada jemaat-Mu yang akan memberikan persembahan syukur untuk mendukung pelayanan di gereja ini ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan. Begitu pula kami doakan kepada jemaat kami yang sedang menderita sakit. Kami mohon pengasihan-Mu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Beracaralah ya Bapa, apa di balik sakit penyakit yang diderita. Tetapi yang kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka. Engkau beracara lewat sakit penyakit itu ya Tuhan. Persoalan-persoalan lain ekonomi dan masalah-masalah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Biarlah terang yang ada dalam diri mereka masing-masing mampu di dalam nama Tuhan Yesus menyelesaikan semuanya itu. Sehingga benar-benar totalitas terang itu nyata dalam kehidupan kami orang percaya. Walaupun kami sementara hidup ini ya Tuhan, tapi di dalamnya kami sungguh ya Tuhan menjadi alat-Mu, bukti menjadi alat-Mu untuk meneruskan kebenaran bagaimana Yesus Juru Selamat itu benar adanya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ya Bapa, kami akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Dan izinkanlah hamba-Mu untuk memberkati jemaat-Mu saat ini. Saudara kekasih, dengan segala kerendahan hati kita, angkat kedua tangan kita. Dan biarlah anugerah berkat dari Bapa Surgawi Elohim Yahweh
terbuka bagi kami semua ya Tuhan. Dengan pengasihan anaknya yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang tak habis-habisnya sepanjang kehidupan manusia ini dan hidup kami ya Tuhan sebagai orang percaya. Melalui kuasanya yang nyata hadir di bumi ini, yaitu Roh Allah Roh Kudus hidup berkuasa dalam setiap kehidupan kami. Saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Ibadah kita selesai. Selamat hari Natal semuanya. Tuhan Yesus memberkati.